Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana barik lana fi umrina, Allah barik lana fi ahlina wa auladina, wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsan bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan ngaji sore kita, ngasuh kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, memberikan kebaikan pada apa yang kita lakukan. Allah berikan keberkahan pada umur kita, pada waktu kita, pada keluarga kita, pada pekerjaan kita, sehingga yang kita lakukan bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan bagi sesama. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ngasuh kita hari ini masih mereview di makalah yang ke-35 dari kitab Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Jawi, Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Al-Munabbihat Al-Istidad Liyaumil Bi'ad, dari kitab karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Di makalah yang ke-35, ini dari An-Hamid Al-Lafaf, ya, kembali saya bacakan teks yang ada di Al-Munabbihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hamid Al-Lafaf rahimahullah annahu qala. Kalau dicetakkan annahu atahu rajulun faqala lahu ausini. Faqala lahu ij'al lidinika ghilafan kaghilafil mushafi, atau dicetakkan kaghilafis suhufi. Qila lahu ma ghilafus suhufi. Qala, kalau di PDF ma ghilafud dini. Jadi qila lahu ma ghilafud dini. Qala lahu tarkul kalami illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Ini kalimat asli yang ada dari kitab Al-Munabbihat dari Hamid Al-Lafaf rahimahullah, yang kita sudah bahas pekan lalu sampai pada kalimat ketiga, bahwa wasiat pesan Hamid Al-Lafaf kepada seorang yang datang menemuinya untuk minta wasiat diberikan tiga pesan. Jadi yang pertama adalah pesan untuk tarkul kalam illa ma la budda minhu, tidak berbicara kecuali yang penting. Wa tarkud dunya illa ma la budda minhu, jadi meninggalkan dunia kecuali yang memang diperlukan, penting. Nah yang ketiga, wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu, jadi tidak berbaur, jadi meninggalkan pergaulan kecuali
yang memang harusnya dia bergaul. Ini kalau di penjelasan Syekh Nawawi di Syarhul Ibad saya bacakan, jadi tentang tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu ini, wa huwa ma la yahsulul matlubu illa bihi. Yaitu yang namanya mala budda minhu adalah, kata mala budda minhu adalah sesuatu yang tidak akan bisa tercapai kecuali dengannya. Jadi tidak akan bisa mencapai sesuatu kecuali mala budda minhu. Nah, dalam mukhalatatun nas, jadi bergaul, berbaur dengan publik, ini diterangkan wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Syekh Nawawi menjelaskan wan nasu dan manusia itu, publik itu tanqasimu ila arba'ati aqsamin, terbagi ke dalam 4 macam. Ini tentang ini ya, polarisasi, jadi pembagian, pengelompokan masyarakat ini berbagai macam tinjauan. Jadi kalau misalnya dalam cerita di surah Taubah ayat ke-100 sampai berikutnya itu juga pengelompokan manusia pada masa Nabi. Atau kalau dalam surah Fatir ayat ke-32 itu juga ada pengelompokan tentang ibadallah. Jadi tentang ibadina, hamba-hamba Allah, ada yang dolimul nafsih, ada yang muktasid, ada sabiqum bil khairat kalau dalam surah Fatir. Nah, ini kalau dalam penjelasan Syekh Nawawi yang kemudian ini menukil, jadi membagi manusia dalam 4 kelompok, kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Jadi dengan mengambil dari ungkapan, jadi merujuk pada kama qalahu sebagaimana telah mengatakannya Sayyidi, tuanku, Abdul Qadir Al-Jailani, ini nama yang juga sangat populer di Indonesia, di masyarakat kita, yang dikenal sebagai wali kutub, waliullah, qaddasallahu sirrahu, semoga Allah membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Jadi ada 4 kelompok manusia. Pertama, rojulun la lisana lahu wala qalbun. Rojulun la lisana lahu wala qalbun. Ini tentang pengelompokan pertama, orang yang tidak punya mulut dan juga tidak punya hati. La lisana lahu wala qalbun. Tidak punya mulut, tidak punya hati. Wahwa al-asi. Dialah orang yang ahli maksiat. Al-ghurrul ghabiyu. Jadi orang yang terlena. Orang yang ya nama orang maksiat biasanya ya terlena. Kalau sadar nggak jadi maksiat. Orang melanggar hukum itu umumnya ya karena selalu alasannya lalai. Jadi misalnya orang yang paling sering itu kan melanggar marka jalan, melanggar lampu lalu lintas, dan sebagainya, kelalaian di jalan itu umumnya karena ya, al-gurru, karena lalai, karena alpa, atau juga al-gobi. Al-gobi itu maknanya sebenarnya nggak enak itu, karena on gitu ya. Jadi apa namanya, lebih dari di bawah al-jahil. Kalau jahil itu ketidaktahuan, jahil, tapi bawahnya itu namanya al-gobi. Ini udah sampai kebodohan yang jadi ini yang disebut orang yang kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang nggak punya mulut, nggak punya hati. Itu orang yang ahli maksiat, orang yang terlena, dan orang yang al-ghabi. Maka fahdar antakuna minhum. Fahdar, maka waspadalah, hati-hatilah, antakuna minhum, engkau menjadi di antara mereka. Jangan sampai menjadi bagian orang yang
al-ghurrul ghabi, orang yang terlena dan orang yang bodoh, orang yang disebut tidak punya hati, tidak punya mulut. Wala takum fihim, dan jangan berada bersama dengan mereka. Jadi ini tentang pergaulan, gimana kalau nggak mau bergaul dengan mereka, jangan mempengaruhi mereka. Nah ini kan, jadi kalau mengenali mereka harus, karena orang tidak akan bisa mengenali kebaikan tanpa bisa mengenali kebatilan misalnya. Nah, kalau apalagi dalam konteks dakwah. Jadi ahlul maksiat juga perlu dikenali sebagai objek dakwah. Ini kalau contoh yang menarik itu ya, seperti cara bergaul ini adalah seperti orang di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan ada penyakit, ada obat, macam-macam kan. Nah, itu gimana dokter memperlakukan? Kalau kepada obat perlakuannya seperti apa, kepada penyakit perlakuannya seperti apa, nah kepada pasien perlakuannya seperti apa. Makanya misalnya pasien pun beda-beda kan. Kalau pasien itu tidak berpotensi menular penyakitnya, maka dokternya biasanya agak santai kan, nggak perlu pakai masker, nggak perlu pakai sarung tangan, apa gitu kan. Tapi kalau pasien itu berpenyakit yang berpotensi menular, nah, kayak kemarin zaman apa itu COVID, itu kan sampai misalnya para dokter perawat yang mau, misalnya kalau zaman COVID kemarin itu, orang mau tes antigen apa tes apa itu zaman dulu itu kan sampai dokternya harus pakai apa masker, pakai APD, nah, segala macam, tangan pakai sarung tangan. Nah, jadi ini keberadaan misalnya kalau bersama dengan ahli maksiat ya ini perlu. Kalau ada bersama mereka, meskipun di sini dikatakan wala takum fihim, jangan kamu berada di dalam mereka. Fihim ini kita maknai jadi fi di dalamnya. Jadi kalau misalnya harus mendakwai mereka, harus mengingat mereka, maka ya apa mempersiapkan diri yang bagus ya sebagaimana contoh persiapannya para dokter ketika menghadapi pasien. Jadi menghadapi pasien. Jadi kalau ini potensi pasiennya itu menularkan penyakit, maka yang menangan harus dokter yang fit. Jadi dokter yang memang sudah imun. Itu pun masih menggunakan standar pakai APD, pakai masker dan sebagainya. Nah, sama juga. Jadi kalau misalnya ini, jadi kalau seorang dai pengen mendakwai para ahli maksiat, nah ini kan, ya jangan ada di dalam mereka, tapi untuk mempengaruhi mereka, untuk membantu menyelamatkan mereka. Nah ini perlu juga sangat hati-hati, karena dikatakan di sini, fa'innahum ahlul adabi. Karena orang ahli maksiat itu adalah orang ahlul adab, orang yang apa namanya ya berpotensi mendapatkan adab Allah. Kalau contoh yang Nabi ajarkan misalnya ketika Nabi bersama pasukan perang Tabuk gitu ya, ketika melewati kaum yang pernah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika melintasinya Nabi mengajak para sahabat untuk berjalan dengan cepat atau bahkan berlari dan memohon kepada Allah untuk tidak diadab sebagaimana mereka, dan kalau sampai dia kan disuruh menangis. Jadi jangan sampai diadab Allah sebagaimana mereka. Nah, tapi sekali lagi dalam konteks ini, jadi untuk menghadapi ahli maksiat ini ya kalau bagi kita para dai dan yang orang ingin mengubah agar ahli maksiat itu bisa berhenti dari maksiatnya, maka harus dengan prepare ya, harus dengan persiapan yang baik. Sebab kalau salah-salah ya bisa jadi. Jadi kalau salah-salah ini ya bisa jadi bahkan terpengaruh oleh maksiatnya. Jadi misalnya ini kalau tidak hati-hati dengan persiapan yang baik misalnya ini kan.
seorang ustadz ingin mempengaruhi, memperbaiki ahli maksiat. Di sini dikatakan, jadi fala takun fihim, la takum fihim, jangan berada di dalam mereka. Jadi, nggak boleh kan di dalamnya. Nah, gimana kalau ingin mempengaruhi kan? Jadi kalau ingin mempengaruhi, ya harus dengan hati-hati. Misalnya contoh kan, jadi kalau ada ahli maksiat, kalau ingin mengubah mereka, maka harus dengan koordinasi pada orang-orang yang uh, berkewenangan. Misalnya akan jadi masalah, misalnya satu saat begitu mau mempengaruhi ahli maksiat, nah, pas ternyata ada razia, misalnya tiba-tiba ada seorang ustadz yang keciduk bersama dengan para ahli maksiat. Nah, ini kan akan jadi bahaya nanti kan. Padahal kalau mau koordinasi dari awal misalnya, ya itu kan bisa. Ya, seperti tadi, dokter ketika mau mengobati pasien yang berpenyakit, maka harus dengan prepare yang sangat baik. Jadi kalau tidak, justru bisa menimbulkan bahaya bagi dokter itu sendiri. Sebagaimana berada di tengah ahli maksiat, kalau tidak dengan persiapan yang baik, maka bisa membahayakan orang yang hendak mempengaruhinya. Dan tidak jarang kan, yang orang baik begitu berada di tengah ahli maksiat, nah, betul, maka bisa terpengaruh oleh maksiat mereka. Karena terkadang dalam ilmu sosial itu yang dipakai bukan benar salah, tapi banyak sedikit. Jadi mayoritas akan mempengaruhi jumlah minoritas. Itu terkadang berlaku seperti itu. Ini yang pertama ya, rojulun la lisanahu wala qalbun. Kemudian yang kedua, warojulun lahu lisanun bila qalbin. Warojulun lahu lisanun bila qalbin. Orang yang rojulun, seorang, lahu lisanun. Dia punya mulut, bisa ngomong, punya bahasa. Bila qalbin, tapi tidak punya hati. Fayantiku, maka orang itu bisa ngomong bil hikmati. Jadi bisa bicara, menyampaikan hikmah, ilmu, pelajaran, kebijakan. Wala ya'malu biha, tapi nggak bisa mengerjakan ilmu hikmah yang diajarkan. Ya, pajarkoni, bisa ujar, bisa ngelakoni, apa itu kalau Jawa itu. Bisa ujar, bisa ngelakoni. Kalau di bahasa Al-Quran, apa namanya, kaburo maktan itu. Antakulu malataf alun. Ini orang yang yantiku bil hikmah, tapi wala ya'malu biha. Tidak mengajar, tidak mengamalkannya. Yad'un nasa ilallahi ta'ala. Ia mengajak orang kepada Allah. Wahwa yafirru minhu. Nah, sedangkan dia sendiri jauh dari Allah. Nah, dia sendiri menjauhi Allah. Waba'ad minhu. Kata Abdul Qadir Jalani, jauhilah orang yang seperti itu. Jauhlah darinya. Li'alla yahtifuka, agar tidak apa itu mempengaruhimu. Yahtif itu menyambarmu. Jadi menyambarmu bila di lisanihi. Jadi karena kelezatan bahasanya, fatah rikuka naru ma'asihi, lalu membakarmu api maksiatnya, wayak ketuluka natnu qalbihi, dan membunuhmu busuk hatinya. Ini kalimatnya Abdul Qadir indah juga, bagusnya. Kalimatnya indah. Jadi jauhilah agar kamu tidak tersambar oleh indah bahasanya, tapi terbakar oleh api maksiatnya,
dan terbunuh oleh busuk hatinya. Ya, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tentang kelompok ini orang yang pandai bicara tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai bicara tapi ya maksiatnya juga tidak berhenti. Dan ini yang sangat berbahaya ya. Sehingga nah, ini kalau orang pandai bicara, punya ilmu apalagi ilmu hikmah, ini kan yang bahayanya akan mencari pembenaran atas bahkan maksiat yang dilakukan. Apalagi dengan ini kan tanpa hati, kebusukan hati. Jadi padahal hatilah yang akan mendekatkan orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatilah yang membuat orang itu merasa takut atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Abdul Qadir Jailani, kelompok kedua ini juga jauhi. Nah, kemudian yang ketiga, warajulun lahu qalbun bila lisanin. Warajulun dan seseorang lahu qalbun, dia punya hati, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah dengan baik, tapi bila lisanin. Tapi orang yang punya hati tapi nggak punya mulut. Ini sudah dijelaskan di sini. Wahwa mukminun. Ya, dia adalah seorang mukmin. Satarahullahu. Jadi seorang mukmin yang Allah tutupi. Jadi mukmin yang nggak terkenal. Jadi ini orang yang Allah tutupi, bukan hanya ditutupi keburukannya, tapi juga ditutupi keberadaannya. Jadi mukminun mastur satarahullah an khalqihi. Jadi dari sesama manusia. Jadi nggak terkenal. Jadi ini orang yang punya hati yang baik, punya hati yang beriman, hati yang takut kepada Allah, berharap kepada Allah, hati yang ikhlas. Nah, cuman orang ini nggak terkenal, bukan public figure, bukan kalau zaman sekarang, bukan YouTuber atau misalnya apa ya, bukan publik. Jadi wabassarahu bi uyubi nafsihi. Wabassarahu dan Allah berikan ketajaman penglihatan kepadanya bi uyubi nafsihi. Kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi kalau orang menyadari kekurangan dirinya, maka dia akan sibuk memperbaikinya. Nah, dari mana orang tahu kekurangan dirinya? Nah, bisa banyak sarana, termasuk jadi kekurangan diri itu bisa bisa diketahui dari respon orang di sekitar. Makanya juga kadang pergaulan itu juga penting untuk kita mengetahui kekurangan diri kita. Jadi misalnya apakah kita ini orang yang baik atau tidak, itu kan juga bisa dilihat dari respon orang yang ada di sekitar kita. Apakah orang yang bersama kita itu happy atau tidak misalnya. Nah, orang sekitar kita itu kan juga paling dekat misalnya orang keluarga misalnya. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Yang paling baik diantarakan adalah yang paling baik bagi keluarganya. Karena ya penilai orang yang paling tahu tentang seseorang yang paling dekat ya keluarganya. Yang bukan hanya day to day kan. Sampai ya setiap saat, setiap waktu, bahkan yang sampai tahu rahasia seseorang ya keluarganya. Itu juga penting untuk mengetahui kekurangannya apa. Jadi ini mengetahui kekurangan dirinya. Wa nawwara qalbahu. Dan Allah berikan nur pada hatinya. Jadi Allah berikan nur pada hatinya, Allah berikan cahaya di hatinya. Wa arrafahu dan Allah perkenalkan padanya ghawaila mukhalatatin nasi. Tentang sisi negatif berbaur dengan publik. Jadi Allah perkenalkan,
Allah berikan pengetahuan kepadanya tentang sisi negatifnya. Sehingga jadi ya bukan berarti orang ini nggak bergaul, dia bergaul tapi bisa. Nah, itu kan karena tahu sisi negatif ilnya. Jadi itu dia ketahui bahaya pergaulan itu yang mana. Sehingga dia bisa ambil manfaat dengan menghindari pergaulan. Menghindari hal negatifnya dalam pergaulan. Wasyu'mil kalam. Dan Allah perkenalkan kepadanya tentang ya keburukan kata-kata. Jadi ini orang yang mukmin yang nggak terkenal, tapi Allah berikan kepadanya jadi kemampuan, pengetahuan, ilmu sampai dia bisa mengetahui kekurangan dirinya, bisa memiliki hati yang terang dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Nah, kata Abdul Qadir Jalani, fahada rajulun waliyullahi ta'ala mahfudun fi sitrillahi ta'ala. Fahada, maka ini mukmin yang nggak terkenal itu tapi punya sikap hidup yang demikian adalah rojulun, seseorang yang waliyullah ta'ala, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahfuzun, orang itu diproteksi, dijaga, fi sitrillahi ta'ala, dalam perlindungan, dijaga, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai ya ditutupi aibnya. Nah, karena nggak terkenal itu tidak ada nikmatnya, nggak terkenal kan begitu. Jadi kalau orang terkenal ya nanti apalagi begitu orang mau dipromosikan, ya kalau orang terkenal agak susah karena ya sisi kehidupannya telah menjadi opini publik. Tapi kalau orang nggak terkenal, ini salah satu nikmatnya orang nggak terkenal itu sisi lain. Kalau di sini ya adalah karena Allah menutupi, termasuk menutupi keburukan orang itu. Makanya kalau orang nggak terkenal, ya nggak terkenal semuanya. Nggak terkenal kebaikannya, nggak terkenal keburukannya. Nah, itu nikmatnya orang nggak terkenal. Kalau orang terkenal itu repot. Nah, orang terkenal kebaikannya, nanti suatu saat juga akan orang juga hafal dengan keburukannya. Oke. Jadi ini tentang waliullah, maka fal khairu, maka kebaikan, kullal khairi, seluruh kebaikan itu indahu, ada di sisinya. Jadi apa namanya itu orang yang baik, punya banyak kebaikan, maka fadunaka, maka jangan sampai engkau tinggalkan, jangan sampai engkau jauhi. Wa mukhalatatuhu, wa mukhalatatuhu, maka berbaur dengannya, wahidmatuhu, dan melayaninya, fayuhibbukallahu ta'ala, sehingga Allah mencintaimu. Jadi kalau bergaul ya, ini biasanya kalau yang begini ya hanya akan mendapatkan nanti insya Allah kebaikan-kebaikan. Itu yang ketiga. Warajulun, dan yang keempat, warajulun, dan seseorang ta'allama, orang yang belajar. Wa'allama, dan mengajar. Ini kalau dalam bahasa di surah Ali Imran 59 itu mengajar baru belajar. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi antara belajar mengajar itu dua sisi yang harus terutama kalau udah mengajar. Kalau orang mengajar maka dia harus belajar. Tapi kalau orang belajar belum tentu mengajar. Maka bahaya kalau orang mengajar tidak belajar. Wah, ini bahaya. Jadi tugas orang mengajar itu ya belajar.
Makanya ya, kalau kayak sekarang kita ini ngasuh ini, kalau bagi saya ini kesempatan untuk belajar, bukan mengajarnya. Kalau nggak disuruh baca kitab, nah nggak suruh ya nggak buka-buka lagi. Tapi karena ada jadwal baca kitab, jadwal ngajar, wah itu harus nyiapin dulu gitu. Jadi itu kalau sehebat-hebatnya jadi guru, jadi dosen itu tetap saja sebelum masuk kelas minimal sudah harus mempersiapkan diri. Jadi ini yang keempat ini adalah rojulun ta'allama wa 'allama, belajar dan mengajar. Wa amila bi ilmihi, dan sekaligus orang itu mengamalkan ilmunya. Ini apa namanya, kalau dalam metode ilmu pendidikan ini sesungguhnya masih kurang. Jadi kalau belajar, mengajar, mengamalkan, nah ini kalau di ilmu pendidikan harus tambah lagi itu. Harus ada nanti tugas keilmuan itu adalah melakukan tahlili. Ya, jadi melakukan analisa-analisa. Jadi kalau di dosen itu tugas penelitian itu harus ada. Jadi melakukan penelitian, kemudian juga biar ilmunya luas itu harus ya apa namanya, bukan hanya belajar mengajar mengamalkan, tapi juga setelah analisa itu melakukan komparasi. Jadi komparasi sehingga apa namanya, sehingga bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang lain. Setelah itu ada lalu inovasi-inovasi, dan karena itulah jadi karena ada inovasi dalam pengamalan Islam inilah Islam yang turun 15 abad yang lalu tetap relevan sampai hari ini. Dan dalam ajaran Islam ya kita diberi ruang. Jadi dalam pengamalan agama itu ya menuntut ada inovasi-inovasi. Jadi orang bisa berinovasi kalau dia melakukan analisa tahlil, melakukan komparasi perbandingan dengan yang lain. Ya misalnya contoh, jadi kalau dalil tentang zakat fitrah itu kalau diamalkan tekstual susahnya luar biasa. Karena dalil zakat fitrah itu zakatnya dari gandum atau korma, nggak kemakan di sini semua. Lalu karena ada penelitian lah akhirnya disimpulkan, kenapa sih kok zakatnya itu korma dan gandum atau gandum? Lalu disimpulkan, itu karena makanan pokok. Nah, lalu kalau gitu kita zakatnya sih makanan pokoknya nasi, beras, ya udah, gitu kan. Nah, kalau nggak ada inovasi-inovasi begitu, kalau pengamalan agama harus harfiah, sebagaimana Nabi begitu saja tanpa ada inovasi, menyesuaikan apa namanya tempat di mana kita ada, ya nanti Islam tidak bisa bertahan melintasi zaman, nggak bisa solihun likulli zamanin wa makan. Jadi ini dalam tugas ini ya pengamalan Islam. Jadi itu mengharuskan kita jadi melakukan ya, inovasi-inovasi agar Islam itu bisa dikerjakan dengan menghadirkan kemaslahatan, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu sisi lain ya, tentang ini pengamalan. Jadi kalau ada pengamalan, insya Allah akan banyak inovasi-inovasinya. Nah, ini orang yang keempat, ta'allama wa 'allama wa 'amila bihi. Wa huwal alimu billah. Wahwa dan dialah al-alimu billahi ta'ala, orang yang mengenal Allah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatihi, dan mengilmui ayat-ayat Allah. Istauda Allahu qalbahu. Istauda telah menitipkan Allah subhanahu wa ta'ala qalbahu, dalam hatinya, ghoraiba ilmihi. Ghoraiba ilmihi, keajaiban ilmu Allah, keunikan ilmu Allah. Wa syaraha sadrahu, dan Allah lapangkan dadanya. Nah, ini juga tentang doa Rabbishrahli sadri.
Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jadi dengan lapang dada, insya Allah orang akan bisa menyikapi jadi perbedaan, menyikapi keadaan itu dengan tenang. Nggak panik, tidak kagetan, nggak gumunan kalau bahasa orang Jawa. Jadi nggak kagetan, nggak gumunan. Ya, karena lapang dada. Dan itu doa, Rabbi shrah li sadri ini sangat penting untuk kita terus perbaharui, bukan hanya secara fisik. Kalau secara fisik kan orang itu kalau makin dewasa, makin tua, dadanya makin lebar. Itu dada fisiknya. Tapi ya kapasitas dada yang makin lebar itu ya perlu. Jadi untuk sarhus sudur itu bisa dipelajari agar dada semakin lebar, maka dengan iman kepada Allah, dengan ilmu yang semakin luas dan seterusnya. Jadi ini orang yang wasyaraha sadrahu, Allah lapangkan dadanya liqabulil ulum, untuk menerima ilmu. Jadi orang keempat ini orang alim billah, orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima ilmu. Fahdar antu khalifahu, maka waspadalah kalau kamu mukhalafah, bertentangan dengannya, berbeda dengannya. Watujanibu, dan waspadalah kalau sampai engkau menjauhinya. Karena kalau ini orang yang berlawanan dengan ilmunya ulama, dengan ulama, ini dalam bidang apapun. Jadi bukan hanya urusan agama, sampai urusan dunia. Kalau orang dalam urusan dunia juga yang dikerjakan tidak sama atau bertentangan dengan ilmunya ulama, ya pasti akan ketinggalan. Karena urusan dunia itu, para ulama dunia juga melakukan terus penelitian-penelitian. Misalnya contoh kan sekarang, kayak inovasi dalam bidang telekomunikasi, informatika itu kan luar biasa. Jadi ini yang hidup pada tahun 80-an kan rasanya belum lama kita itu pakai telepon yang diputer, kemudian pakai yang nomor ditunjuk diputer sampai kemudian ganti nomornya dipencet. Tiba-tiba sekarang telepon nggak pakai kabel. Tiba-tiba sekarang kayak zaman dulu misalnya orang ngaji pakai Zoom begini, itu kan era sebelum tahun 2000 aja itu udah heboh itu. Orang bikin telekonferensi. Ya kalau nggak salah ketika Pak Habibie bikin telekonferensi dari Jerman ke Indonesia, wah itu heboh banget tuh dunia. Ya, tapi sekarang jadi orang bikin telekonferensi untuk dunia tinggal segenggam. Jadi ngaji lewat Zoom ini kan nggak kebayang tempo dulu. Ini karena ada ilmunya ulama. Ini ulama di bidang informatika, teknologi. Ini perlu ada ya percepatan-percepatan keilmuan dalam bidang apapun. Misalnya contoh di ilmu kedokteran itu kan, kalau yang pengalaman misalnya bedah, ilmu sunat itu kan belum lama. Orang sunat yang kesakitan dengan nangis gak karuan itu belum lama. Nah sekarang orang misalnya dengan teknologi penelitian para ilmuwan di bidang kesehatan, akhirnya orang sunat itu nggak harus pakai kelojotan, nggak harus pakai nangis, nggak harus nunggu berhari-hari untuk sembuh. Bisa langsung habis disunat, bisa langsung pakai celana main bola misalnya. Itu kan nggak terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Nah ini yang juga penting juga untuk kita semangati bahwa dalam pengamalan agama, bagaimana bisa pengamalan agama itu bisa semakin indah, semakin nyaman. Sebagaimana tadi kan, jadi orang sunat itu yang tadinya itu kesakitan berdarah-darah sampai sembuhnya berhari-hari. Kalau untuk melepaskan perban itu harus pakai kesakitan nggak karuan. Ini kan karena ada ilmunya ulama bidang kesehatan sehingga lebih nyaman. Ini moga-moga misalnya lomba untuk inovasi dalam
sarana hidup yang demikian juga bisa terjadi dalam cara pengamalan agama yang makin nyaman, makin indah. Bukan hanya masjidnya yang megah dan bagus, karpetnya yang nyaman, tapi juga perilaku-perilaku beragama yang moga-moga juga semakin nyaman. Gitu kan. Ini kan juga perlu kajian-kajian keilmuan. Jadi kalau ada, ini mohon maaf ya, kalau ada orang belajar agama kok makin lama makin aneh misalnya gitu. Makin lama makin, nah itu juga perlu dikaji lagi apakah materi pelajarannya yang memang perlu diupdate atau cara ngajarnya yang perlu diupdate. Jadi misalnya ini perlu ini kan ini untuk liqabulil ulum fahdar antu khalifahu wa tujanibahu wa tatrukar ruju'a ila nasihatihi, dan kamu meninggalkan merujuk ke nasihatnya. Jadi ini kalau apa namanya tentang rujukan keilmuan, ini kan rujukan keilmuan. Ini kalau tadi di bidang yang lain misalnya, ya dokter umum punya rujukan ke dokter spesialis, dokter spesialis punya rujukan kepada profesornya, gitu kan, masing-masing punya rujukan keilmuan. Ini juga dalam ilmu agama juga perlu demikian. Jadi ada rujukan keilmuan itu ke siapa. Jangan sampai ini orang mempraktekkan agama tanpa rujukan, nggak tahu ulamanya siapa, ini kan juga bahaya. Jadi kalau contoh misalnya kan tadi kan, yang paling gampang itu kalau kedokteran. Apa jadinya kalau misalnya orang yang misalnya mantri, itu mantri kan bukan dokter ya, jadi dia nanti merujuk ke dokter, atau misalnya perawat, dia praktek sendiri tanpa ada rujukan ke dokter siapa. Dokternya nggak punya rujukan kepada profesornya siapa, ya akan bahaya. Oke ya, jadi ini perbaikan tentang mekanisme apa namanya keilmuan termasuk dalam ilmu agama. Oke, ini tentang 4 macam orang yang dikenalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada rojulun lalisana lahu wala qalbun, ada rojulun lahu qalbun bila lisan, ada rojulun apa namanya tadi yang kedua lalisana lahu rojulun lahu lisanun bila qalbin. Lalu yang ketiga rojulun lahu qalbun bila lisan. Nah, yang keempatnya rojulun ta'allama wa 'allama wa amila bi. Oke, kemudian berikutnya kembali ke al-munabbihat. Al-munabbihat summa'lam. Nah, summa'lam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha wa ada'u jami'il faraidi yasiriha wa asiriha wa tarkud dunya ala ahliha qaliliha wa kasiriha. Ini penjelasan berikutnya. Ini masih nasihat dari Hamid Al-Laffaf. Hamid Al-Laffaf, ketika ada orang yang bertanya meminta nasihat, lalu nasihat berikutnya summa'lam, kemudian ketahuilah, ilmuilah. Anna asla zuhdi, sesungguhnya pondasi zuhud. Zuhud. Jadi pondasi zuhud, jadi pertama al-ijtinabu anil maharim, adalah menjauhi perbuatan, menjauhi perkara-perkara haram, kabiriha wa shaghiriha, yang kecil maupun yang besar. Bahkan kalau di hadis tentang zuhud, hadis arba'in, itu bukan hanya haram, bahwa untuk zuhud itu harus mulai dari syubhat. Famanit taqos syubhadi faqatis tabro'a lidinihi wa irdihi. Bukannya yang haram. Yang syubhat, yang abu-abu aja udah dihindari. Itu kalau orang mau zuhud.
Kalau di sini ya mungkin dari kalimat sogiriha. Jadi haramnya kecil. Kalau haram gede kan ketahuan. Kalau haramnya kecil kan perlu ada mikroskop untuk bisa mengetahui size keharamannya. Jadi ini yang dasar pondasi zuhud itu adalah pertama menjauhi haram. Ini bukan hanya sisi materi, tapi juga perilaku sikap, termasuk juga yang ini ucapan tutur kata, termasuk juga pikiran. Pikiran-pikiran yang masih pikiran tersesat, pikiran haram juga harus dihindari. Itu yang pertama. Wa ada'u jami'il faraidhi. Wa ada'u jami'il faraidhi. Dan menunaikan jami'il faraidhi, semua kewajiban, yasiriha wa asiriha, yang gampang maupun yang susah. Ini kalau penjelasan Syekh Nawawi tentang maharim kabira wa sogiriha, li'anna man la waro'alahu la yasihhu lahu zuhud. Orang yang tidak warok, tidak hati-hati, orang yang sembrono itu yang nggak sah jadi orang yang zuhud, karena zuhud itu hati-hati. Nah, yang kemudian kedua, wa ada ujami'il faraid, menjalankan semua kewajiban. Jadi baik yang mudah maupun yang susah. Jadi kewajiban misalnya, nah, ada kewajiban yang utama rukun Islam. Setelah itu ada kewajiban-kewajiban di luar rukun Islam. Dan secara umum bahwa wa ma taqarra dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidak ada sesuatu yang digunakan hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi apa yang telah aku fardukan. Jadi menjalankan ibadah fardu itu nilainya lebih utama daripada ibadah sunnah. Lebih Allah cintai orang menunaikan fardu. Nah, makanya kalau kita list dalam keseharian kita, jadi al-faraid tentang kewajiban-kewajiban kita, selain fardu ain yang rukun Islam, fardu kita kepada Allah yang kaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita cek checklist fardu kita sebagai, misalnya kalau kita sebagai seorang suami, apa fardu kita kepada istri? Kalau kita sebagai orang tua, apa fardu kita kepada anak-anak kita? Kalau kita sebagai warga negara, warga lingkungan, apa fardu kita kepada lingkungan sekitar kita? Kalau kita misalnya, kalau kita berada, kalau kita berada di rumah, apa fardu kita ketika di rumah? Ketika kita berada di jalan, apa fardu kita selama ada di jalan? Ketika kita ada ini, dimanapun tempat, apa yang harus kita lakukan? Ini kalau kita bisa tunaikan jami'il faraid dimanapun kita berada, yasiriha wa asiriha, maka kita akan memulai pondasi zuhud. Makanya salah satu pelajaran menarik dalam karakter membangun karakter itu adalah jadi menanyakan pada diri sendiri dimanapun berada, dari hadis Nabi ittaqillah haitsuma kunta. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, pertanyaan pada diri sendiri adalah apa yang sebaiknya saya lakukan dan apa yang sebaiknya saya tinggalkan. Dimanapun kita berada, insya Allah akan ketemu itu. Apa yang sebaiknya, jadi dimanapun saja. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan ruang dan waktu di mana kita berada, nah, misalnya kan, sesuatu yang bagus dikerjakan di masjid belum tentu bagus dikerjakan di rumah. Sesuatu yang bagus dikerjakan di rumah belum tentu bagus dikerjakan di jalan. Nah, itu kan perlu ada penyesuaikan dengan
ruang dan waktu di mana kita berada. Wah, yang bagus dikerjakan di malam hari belum tentu cocok dikerjakan di siang hari. Nah, ini kan kalau kita bisa jami'il faraid di mana kita berada di setiap ruang dan waktu. Nah, setelah itu baru menjalankan yang sunnahnya. Nah, itu akan efektif. Itu yang kedua. Pondasi zuhud yang kedua. Pondasi yang ketiga, watar dunya ala ahliha qaliliha wa kasiriha. Watar dunya, dan meninggalkan dunia ala ahliha. Ala ahliha, atas penghuninya, qaliha wa kasiriha, sedikit maupun banyak. Nah, penjelasan Syekh Nawawi, li anna man la qana'ata lahu la yasihhu lahu tawakkul. Jadi orang yang urusan dunia itu dan dibiarkan, tarkut membiarkan dunia ala ahliha, pada penghuni dunia itu qaliha wa kasiriha, baik banyak sedikit maupun banyak. Nah, di kalimat sebelumnya kan meninggalkan dunia kecuali yang memang dia perlukan. Ya, selebihnya penjelasannya di sini. Selain yang diperlukan, maka itu diserahkan kepada para penghuni dunia yang lain. Wah, ini menarik kalau kita implementasikan pakai checklist misalnya. Jadi misalnya kita sebagai orang tua, Allah berikan amanah kepada kita harta kekayaan. Maka jadi yang kalau di nasihatnya Hamid Al-Lafaf, ya kita ambil apa yang kita perlukan dalam melaksanakan kewajiban agama kita. Jadi dalam melaksanakan kewajiban ya, untuk misalnya keperluan sholat, keperluan puasa, keperluan zakat, keperluan haji, ya itu misalnya gitu kan, keperluan sodako. Nah, selebihnya kita serahkan kepada ahliya, mulai dari keluarga sampai nanti kepada bahkan generasi yang mendatang. Makanya ada salah satu ya, ini bukan di negeri Islam. Jadi misalnya di salah satu negara, orang yang kalau ngambil makanan lebih, maka dia kena denda. Karena ketika mengambil lebih, maka artinya dia telah mengambil hak orang lain. Nah, termasuk kemungkinan dia mengambil haknya generasi yang akan datang. Jadi yang diperbolehkan di tempat itu, orang hanya boleh mengambil apa yang memang dia perlukan. Kadang-kadang kalau diuji, kalau di Indonesia ada beberapa misalnya resto yang menggratiskan orang makan, tapi kalau lebih didenda. Nah, itu misalnya gitu ya. Itu pelajaran menarik, itu pelajaran zuhud bahwa orang hanya boleh mengambil yang dia perlukan. Selebihnya biarkan untuk orang lain. Jadi nggak serakah. Ini kan keserakahan itu kan dimulai dari mengambil apa yang tidak diperlukan. Bahkan sampai, wah itu kan bejibun. Nggak diperlukan, tapi numpuk di rumahnya, numpuk. Buat apa? Padahal bisa jadi orang lain memerlukan. Jadi kalau ini kali penjelasan Syekh Nawawi, jadi karena li'anna man la qana'ata lahu, orang yang tidak qanaah, nggak merasa cukup dengan yang ada, selalu merasa kurang untuk dirinya sendiri. Ini bahaya, sampai udah diberikan yang sekian masih kurang. Nah, nanti akan serasa cukup kalau bahasa Nabi itu mulutnya sudah disuapin tanah, itu baru cukup. Nah, bahaya kalau sampai begitu. Jadi orang zuhud itu harus dengan qanaah. Jadi karena orang yang tidak qanaah la yasihhu lahu at-tawakkul, maka dia tidak sah bertawakal kepada Allah. Wa man la tawakkala lahu, dan barang siapa tidak bertawakal kepada Allah, la yasihhu lahu taslim, maka dia tidak sah penyerahan dirinya kepada Allah. Jadi ini penjelasan fatawakkulu, bertawakal huwa as-siqatu. Tawakal di sini maknanya sebagai as-siqah.
percaya penuh bima indallah, dengan apa yang ada di sisi Allah. Wal yaksi, tawakal diartikan sebagai al yaksi, putus asa, tidak berharap, amma fi aidin nas, dari apa yang ada di tangan orang. Fataslimu, maka kepasrahan kepada Allah, huwa al-inqiyadu, adalah tunduk li amrillahi ta'ala, kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarkil i'radi, dan meninggalkan pandangan berpaling, fima la yulaimu, apa saja yang tidak relevan. Ini kembali kepada ini nasihat Al-Habib Al-Lafaf tentang tarkud dunya. Jadi di kalimat sebelumnya hanya boleh mengambil yang diperlukan. Nah, sisanya ya biarkan untuk penduduk dunia yang lain. Ini bukan berarti sama sekali nggak mengambil dunia, karena di kalimat atasnya kan, watarkud dunya illa mala buddha minhu. Nah, selebihnya selain yang diperlukan, berikan untuk penduduk dunia yang lain. Bisa dalam bentuk macam-macam. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk hibah, dalam bentuk apa saja sehingga bermanfaat bagi penduduk dunia yang lain. Oke, itu makalah ke-35. Kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatus sadisatu wassalasuna. Agak panjang ke-35. Sekarang yang ke-36. Wal maqalatus sadisatu wassalasun. Wa an Luqmanal Hakimi annahu qala libnihi, sampai pada ini. Nasihatnya Luqman Al-Hakim, annahu qala libnihi ya bunayya innan nasa salah satu aslasin, sulusun lillahi, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun liddudi. Fa amma ma huwa lillahi, fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, wa amma man huwa lidudi fa jismuhu. Ini agak berbeda antara PDF dengan cetakan. Ini kalau di PDF-nya, wa an Luqman al-Hakim annahu qala libnihi ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun lidudi. Fa amma ma huwa lillahi minal mar'i faruhu, wa ma huwa li nafsihi fa amaluhu, wa amma ma lidudi fa jismuhu. Ini juga namanya juga kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Kitab yang judul namanya adalah peringatan munabbihat untuk bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Jadi nasihatnya ya isinya begini. Tapi tetap aktual insya Allah untuk kehidupan dunia kita. Jadi Luqman Al-Hakim, annahu bahwasannya Luqman Al-Hakim, qala libnihi, pernah berkata kepada anaknya. Ya bunaya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia itu salah satu aslasin. Manusia itu akan terbagi tiga. Manusia itu terbagi tiga. Ada sulusun lillah, sepertiganya untuk Allah. Wa sulusun li nafsihi, sepertiganya untuk dirinya sendiri. Wa sulusun lidudi, dan yang sepertiganya untuk belatung. Belatung tahu ya?
Jadi kalau di tempat sampah itu yang kalau di sini ya karena sampah diambil seminggu sekali itu kalau sudah pas hari ngambil banyak belatungannya. Makanan-makanan tersisa ya judulnya di belatung. Nah ini manusia itu terbagi jadi tiga. Ada yang sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk dirinya sendiri, sepertiganya untuk belatung. Jadi apa tiga dimensi manusia. Fa'amma ma huwa lillah. Adapun yang untuk Allah. Jadi yang kembali kepada Allah, maka minal mar'i dari seseorang, siapapun adalah faruhu. Yang akan kembali kepada adalah ruhnya. Makanya berita kematian ada selalu dibahasakan dengan telah berpulang kembali kepada Allah. Bahkan yang setahu saya di agama lain juga seperti itu. Zaman dulu masih ada koran Kompas itu suka ngeliatin di halaman apa namanya berita duka itu kembali kepada Allah. Semuanya itu agama-agama yang di luar Islam juga kembali kepada Allah. Nah, cuman kasihan kalau Allah yang mereka yakini bukan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi kasihan kalau yang meyakini Allah bukan, yang menyembah Allah bukan Allah yang menciptakan manusia itu sendiri, itu yang kasihan nanti. Jadi apa ini bahwa yang kembali pada ruhnya. Nah makanya tentang ruh yang kembali kepada Allah ini ada yang kembali seperti kerinduan orang yang setelah sekian lama terpisahkan lalu mendapatkan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada yang ya disambut dengan panggilan Allah dan roh itu kangen berjumpa dengan Allah. Tapi kata Nabi menceritakan ada ruh yang ketika pulang kepada Allah itu seperti kal'abidil abiki. Seperti hamba yang kabur. Ya, kalau sekarang kita nggak ada hamba sahaya. Nah, ini kalau yang kabur-kabur itu apa ya? Yang contoh itu yang kabur nah ini narapidana kabur. Nah, gimana narapidana kabur ketika dia kemudian ketangkep? Nah, itu. Nah, ini kalau cerita kalau hamba sahaya kabur ketangkep tuannya. Ya, itu yang kalau dalam surah apa namanya? Al-Ghasyiyah itu. Wujuhu yawma idin khasyiah. Apa namanya? Al-atakatul ghasiyah wujuhu yawma idin khasyiah. Jadi sampai ditampilkannya ya khasyiah, nunduk takut karena ya orang kabur gitu kan. Tapi kalau yang datang dengan seperti orang yang sudah rindu kangen dengan kekasihnya kan beda. Ini kembali kepada Allah, jadi ruh itu. Nah, kalau di dalam hadis Nabi yang terkenal dengan hadis Al-Barra tentang apa itu kematian, nah, itu cerita hadis panjang. Jadi matinya orang beriman yang soleh dengan matinya orang yang tidak soleh. Jadi, kalau misalnya orang yang soleh, yang ketika rohnya mau kembali kepada Allah, itu misalnya dari cerita surah Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtari anfusukum walakum fiha ma tad'un. Pada kalimat ketika orang yang mukmin istiqomah itu menghadapi kematian, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun. Nah, itu kan. Malaikat turun bahkan bukan hanya satu, rame itu tatanazzal. Jadi turun ramai malaikat memberikan support, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Ya, karena kalau orang mati kan ya tetap saja ada takut menghadapi masa depan, itu kan manusiawi, atau takut karena ada dosa-dosa masa lalu, itu juga manusiawi.
Nah, ketakutan itu ada. Kemudian ada malaikat yang datang untuk mensupport Allah tahu wala tahzan. Itu kalau orang baik ya, orang beriman. Nah, dan banyak lagi ayat seperti itu. Dan kalau kita ketemu ayat Al-Quran yang insya Allah ada la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu biasanya cerita tentang kematian orang beriman. Jadi cara orang beriman kembali kepada Allah. Nah, kalau orang nggak beriman gimana? Gimana matinya? Gimana ketika rohnya kembali? Nah, itu kan misalnya ada ayat ke-50 surah Al-Anfal. Ada salah satu contoh gimana sih orang yang tidak beriman itu ketika mati, ketika rohnya pulang kepada Allah. Al-Anfal 50, firman Allah, walau taro id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Jadi kalau engkau melihat ketika para malaikat itu mematikan orang-orang kafir. Para malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu mukul muka dan dubur mereka. Nah, kalau bahasanya diwasoh, itu kalau apa namanya, dipukulin malaikat depan belakang sambil mengatakan akhriju anfusakum, ada ayat yang lain. Waduku adzabal hari. Ada ayat yang lain akhriju anfusakum al-yauma yujzauna adzabal huni. Ya, itulah ya, tentang kembalinya roh kepada Allah. Ya, waktunya sudah hampir habis ya. Oke, jadi itu yang kembali kepada maka perlu direncanakan, merencanakan bagaimana membuat planning agar ketika ruh nanti kembali kepada Allah bisa kembali dengan baik. Yang kedua, wa ma huwa li nafsihi. Dan yang sepertiga yang kedua adalah yang untuk dirinya sendiri. Fa'amalu. Dan yang untuk dirinya sendiri, wa ma huwa, dan apa yang dia itu sepertiga itu li nafsihi, untuk dirinya sendiri adalah fa'amalu. Amalnya sendiri. Jadi amal sendiri itu yang akan kembali, fahuwa raj'un li nafsihi. Amal itu akan kembali pada diri sendiri, bin naf'i wal idrar, memberikan manfaat atau memberikan bahaya. Kalau itu amal baik ya akan memberikan manfaat, kalau itu keburukan akan memberikan bahaya. Itu perbuatan sendiri. Jadi ya orang tuzauna bima kuntum ta'malun, kan kalau balasan itu gimana amal sekarang. Jadi ini yang kedua yang untuk pada diri sendiri, bahwa masa depan kita setelah mati tergantung dari apa yang kita lakukan selama ini. Nah, itu kan perbuatan kita hari ini itulah yang menentukan masa depan setelah mati. Jangan diukur dari apa yang kita dapat dari ini, karena ini seringkali ada buat ukuran yang salah. Yang didapat dari ini bukan menunjukkan apa yang akan dia dapatkan nanti. Oke, karena yang didapat nanti sangat tergantung perbuatan hari ini. Nah, kemudian yang terakhir, wa amma ma huwa lidud, dan adapun wa amma ma lidud, adapun yang untuk belatung adalah fajismu, adalah fisiknya. Bahwa makulud dudi, bahwa jisim jasad fisik manusia itu nanti akan jadi makanannya belatung. Nah, terus buat apa kita sekarang merawat fisik, makan, sehat dan sebagainya? Nah, ini fisik kita rawat hari ini agar kita memiliki kekuatan untuk beramal. Fisik kita jaga, badan kita jaga agar sehat, agar kita punya kekuatan beramal. Karena amal perbuatan kita di dunia ini banyak sangat ditentukan oleh fisik kita. Meskipun orang boleh sholat dengan tiduran, tapi tentu yang utama
kalau sholat itu bisa dengan berdiri. Oke kan? Jadi kita jaga badan kita sehat agar bisa puasa. Karena kalau orang sakit nggak bisa puasa. Jadi semua yang kita lakukan untuk badan kita hari ini, maka sesungguhnya untuk kepentingan kita di dunia ini mempersiapkan hari nanti. Jadi jangan sampai nanti kalimat belakangnya dimaknai, kalau gitu buat apa kita ngurus badan, toh pada akhirnya nanti akan jadi makanan belatung. Nah, bukan itu. Ya, makanan belatung nanti kalau sudah mati, tapi kita perlu badan sehat ketika kita sehat. Makanya ya kami mengingatkan, mengajak ke teman-teman yang apalagi yang sudah berumur senior ini menjaga kesehatan, ya olahraga ringan yang bisa membuat kita, ya kalau teman-teman di salah satu tempat pengajian juga ngingetin, Ustadz, orang tua itu bukan dari muka, orang tua itu bukan dari wajah, tapi orang tua itu dari kaki. Dari lutut, bisa berdiri tegak apa enggak, itu tua atau muda. Ya, makanya itu waktu itu ngajakin untuk olahraga jalan. Saat kita jalan sehat, biar kita ini kaki kita biar bisa tetap bisa sholat dengan tegak berdiri. Oke lah, kalau tujuannya begitu kan indah. Bahwa kita menjaga fisik agar bugar sehat itu kaitannya agar kita bisa beramal dengan lebih baik. Karena ada sekian banyak amal dalam Islam itu yang mensyaratkan. Syaratnya harus sehat. Itu kan? Jadi orang puasa sehat, orang haji sehat. Jadi orang sholat bisa tegak berdiri, bisa juga sehat. Jadi kadang kita nanti kalau kita nggak jaga kesehatan nanti akan bulet itu. Dulu ketika muda diajak sholat qiyamul lail sebentar aja kalau udah tua. Begitu udah tua nggak kuat berdiri, kapan ini kan jadi susah juga. Ya sekarang kita mumpung masih ada kesempatan, jadi kalimat terakhir bahwa fisik nanti akan menjadi makanan belatung, iya itu nanti ketika sudah mati. Tapi kita perlu fisik yang sehat selama kita hidup. Minimal jadi bahwa ada sekian banyak amal kebaikan yang mensyaratkan badan sehat. Insya Allah gitu ya. Insya Allah sehari-hari ini pengajian kita sampai pada al-maqalah as-sadisah wassalasun. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di al-maqalah as-sabi'ah wassalasun. Semoga bermanfaat untuk semuanya.